Baik, saudara-saudara, terutama juga pada kesempatan ini saya senang sekali karena ini baru pertama kali saya datang ke tempat ini. Bante Sadawiro sudah lama bercerita tentang tempat ini, ya, cerita yang bagus-bagus. Kemudian ya beliau kan memang ikut berjuang. Siapa nih pengurusnya sini? Pengurusnya yang mana? Pengurus, tidak ada ya pengurusnya. Pengurus di lantai 1 semua ya. Nah beliau bercerita bagaimana proses pembangunannya ini dan lain sebagainya. Cuman ya memang kalau saya yang kurang, sehingga baru kesempatan inilah saya bisa datang ke sini dengan diiringi turunnya hujan, sehingga saya merasa mendapat berkah. Tadi begitu turun dari kendaraan langsung dikepret. Ya, sampai tadi ibu yang menyambut mengatakan biasanya Bante yang ngepret. Iya, kali ini saya senang bisa dapat kepretan juga. Ini tentu merupakan kabar baik yang luar biasa, jarang bisa mengalami begini, ya. Maka saya mengucapkan anumodana kepada para pengurus yang sudah bersedia mengundang saya, dan juga saya beranumodana kepada Bante Sadawiro yang sudah mengizinkan saya juga hadir di sini. Kalau beliau melarang saya ke sini, wah, saya nggak dapat ceritanya Pak Yani tadi. Tapi karena beliau mengizinkan saya, maka saya sekarang dapat ceritanya Pak Yani, sehingga saya nanti akan lebih rajin ke rumah juga. Ada yang sudah mau pesan untuk hadir ke saya? Boleh coba di-booking dulu. Karena memang kebetulan saya memang suka keliling-keliling. Nah, biasanya perjanjian kalau mau ketemu saya itu kan harus janji dulu. Ya, mau ada ceramah seperti ini harus janji. Agak lama loh. Ceramah ini janjinya mungkin sampai setahun. Ya. Kemudian kalau ada mau pindah rumah ke pernikahan juga janji dulu. Nah, yang sulit dikasih janji adalah ke rumah duka tadi. Jadi kadang-kadang orang itu baik sekali sama saya, tapi waktu berbaring di rumah duka, saya nggak bisa hadir. Saya katakan, kamu sih nggak janjian dulu. Kalau kamu janji, pasti datang. Apalagi sebelum kamu berangkat, kamu janji dulu. Nanti kayaknya nanti jam segini, jam 6 malam sore saya akan berangkat nanti pada tanggal segini. Langsung saya jam 5 datang. Sambil bawa pengacara notaris. Notaris. Tolong disiapkan, ini siapa tahu ada warisan yang ada. Tapi nggak ada yang janji, ya. Baik. Tapi baguslah, cerita itu sangat inspiratif, ya. Cerita yang membuka acara kita yang menggembirakan, ya. Karena memang jangan serius-serius. Ini kan ini bukan kebaktian, walaupun kita tidak masalah, tapi bukan kebaktian. Jadi tidak usah terlalu serius. Nah, saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini cukup menarik, apa yang disampaikan oleh panitia. Beranjak dari masa lalu, ya. Kalau tidak ada temanya, kalau tidak tahu saya kasih cerita yang lain aja. Cerita yang tentang rumah duka ini aja. Beranjak dari masa lalu menuju masa depan gemilang. Saudara-saudara, cerita yang tadi disampaikan oleh Pak Yani adalah cerita kebahagiaan, sampai membuat kita kepingin mengulang yang tidak kepingin beranjak dari masa lalu. Ya, makanya pesannya Pak Yani tadi kan, coba sering-sering ke rumah duka, berarti tidak kepingin beranjak dari masa lalu. Tapi saya akan membawakan sebuah cerita yang lain, yang cenderung orang sulit beranjak dari masa lalu. Apa itu? Kesedihan, penderitaan, kekecewaan, kegagalan, kepahitan hidup, itu yang sulit
sulit sekali kita lepaskan. Mau beranjak itu sulit sekali. Saudara-saudara, beberapa orang yang tadi dikisahkan oleh Pak Yani waktu masuk ke sini mendapat bonus menggulung celana. Ya, ada yang menggulung celana. Kenapa dia menggulung celana? Ada hujan juga tidak terlalu kencang, air juga tidak terlalu tinggi. Karena dia sulit beranjak dari masa lalu. Waktu banjir besar, dia tidak percaya bahwa hujan ini akan berhenti setelah acara akan dimulai. Dia merasa, aduh nanti kalau hujan terus bagaimana? Mumpung belum hujan, aku gulung celana. Belum banjir, aku gulung celana. Termasuk Pak Yani. Tapi ternyata tidak. Kenapa itu tidak bisa beranjak dari masa lalu? Di antara Anda, kalau sudah hujan, siapa yang terpikir banjir besar seperti kemarin? Ada tuh? Ada nggak? Sulit toh beranjak dari masa lalu. Cerita Pak Yani pembukaan tadi. Acara sudah lama lampu mati, masih diomong lagi. Jelas ini sulit beranjak dari masa lalu. Tahun lalu mati, tahun ini banjir, tahun depan bagaimana? Bagaimana mau beranjak dari masa lalu menuju masa depan yang gemilang? Mati lampu diomongin, banjir diomongin, tahun depan bagaimana? Pesimis banget. Inilah saudara, ini cara berpikir kita di dalam masyarakat yang normalnya seperti itu. Tapi pada kesempatan ini saya mau mengajarkan supaya kita tidak menjadi orang yang normal, menjadi paranormal, bukan yang abnormal. Jadi paranormal, supaya kita nggak berpikir yang seperti itu. Hujan takut, lampu mati takut, kemudian dagang bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam dagang, ngeri, mau mulai lagi ngeri, nanti kalau ada krismon lagi bagaimana, ngeri. Para remaja-remaja yang pernah putus cinta, ngeri, aku nggak mau lagi jatuh cinta. Kenapa? Aduh sakit sudah. Ya kan? Tidak bisa beranjak dari masa lalu. Itu normal. Saudara-saudara, siapa di antara Anda yang sudah bisa beranjak dari masa lalu? Ada yang sudah abnormal di lantai 3. Itu lantai berapa itu? Lantai 2. Itu lantai 1 atau lantai 2? 1, tuh kelihatan jarinya saja, Pak. Kelihatan jarinya tapi nggak ada kepalanya. Ngeri sekali. Oh kelihatan. Lantai 1, lantai 2 nggak kelihatan. Dia lantai 2 menjadi makhluk tak tampak. Wah. Oh ada juga lantai 2. Belum ada tidur. Belum sudah tidur. Ya, baik. Saudara-saudara, berarti lantai 1, 2, dan 3 semuanya normal. Apakah kira-kira Anda mau menjadi tidak normal setelah acara ini? Mau nggak? Mau. Bagi Anda yang tidak mau menjadi tidak normal setelah acara ini, saya persilahkan meninggalkan tempat ini. Karena ini pelajaran berikut ini adalah pelajaran untuk menjadi tidak normal. Bahwa kita meninggalkan masa lalu menuju masa depan gemilang. Ini tidak normal. Jadi siapa yang mau tidak normal, tetap tinggal. Yang tidak mau, silakan pulang sebelum Anda menjadi tidak normal. Ada?
pengen tidak normal semua, jangan salahkan saya ya. Saya akan lanjutkan ini. Nah, saudara-saudara, hal yang wajar sekali adalah orang melekat dengan masa lalu. Masa lalu yang manis kadang hanya menjadi kenangan yang kemudian kita takut melanjutkan. Itu yang disebut kita melekat dengan zona kenyamanan. Satu contoh, Anda sudah senang nih di tempat ini, atau Anda punya rumah sekarang ya, Anda punya rumah, Anda senang. Saya senang di rumah ini. Oke. Kira-kira kalau kamu mau saya tawari rumah di sebelah sana, mau nggak? Enggak. Sudah enak di sini. Karena kalau rumah sudah bayangkan handphone, ya, handphone. Karena semua rata-rata sudah punya dong. Kemudian sekarang ada ditawari handphone baru, nggak pakai ngantri, langsung mau dikasih. Ada beberapa orang yang tidak mau. Kenapa katanya? Aduh, nanti aku belajar lagi, susah. Aku lebih baik pakai yang kuno yang tidak apa-apa. Ya kan? Itu dia. Ini adalah yang normal-normal. Jadi kita merasa ini saya sudah senang, saya tidak mau pindah ke tempat yang lain. Melekat dengan masa lampau. Bagaimana mau beranjak menuju ke masa depan yang cerah? Kalau sekarang kita belum bisa meninggalkan yang lalu. Kalau yang senang juga kita tahan, tidak mau lepaskan. Sebaliknya kalau yang menakutkan, seperti tadi kekecewaan, kegagalan, putus cinta dan lain sebagainya, itu juga membuat kita takut mencoba. Saudara-saudara, bagaimana sekarang berbicara dengan Dharma tentang hal ini? Kalau Anda melihat riwayat Sang Buddha, Pangeran Siddhartha ketika hendak mencapai kesucian, sebetulnya beliau mengalami yang disebut 6 tahun sengsara. Dalam beberapa buku dan beberapa lagu, 6 tahun ini dikatakan menyiksa diri. Pernah Anda membaca buku dan mendengar lagu itu 6 tahun menyiksa diri? Setahu saya, saudara, di dunia ini tidak ada orang suka menyiksa diri. Contoh, orang ditindih. Tahu tindih? Misalnya, wah ini kupingnya ditindih 5, hidungnya, hidungnya, apa alisnya ditindih. Apalagi lidahnya, ya. Malah ada beberapa lidahnya itu ditindih sambil ditarik supaya jadi belah. Oh ada loh lidah yang dibikin bercabang begini. Jadi biasanya kalau kita menjulurkan lidah kan cuma begini, dia bisa buka. Unik. Saudara-saudara, apa yang dikatakan orang lain tentang dia? Orang lain akan mengatakan dia suka menyiksa diri itu. Sakit loh ditindih yang atas ini. Beberapa perempuan kalau saya tanya, kok kamu bisa tuh sampai 5 tahun sampai ke atas ini? Ya ngomong sebetulnya sakit nanti, tapi saya suka. Kan gak ada yang menyiksa diri kan? Oh dia suka kok. Nah, orang lain yang nggak mau, menyiksa diri itu. Enggak, aku suka kok. Yang paling sederhana, tadi Pak Yani juga cerita tentang Atasila. Tapi dengan konteks yang seperti tadi itu, gaduh-gaduh, pecel, apalagi hari empek-empek lah dan lain-lain. Atasila yang diomong itu cuman Ekasila. Kita tidak makan setelah jam 12 siang. Ini juga kesalahan yang terjadi
normal-normal di masyarakat. Ya makan ya. Nggak mau kamu atas sila. Atas sila kok berlian lu besar-besar. Atas sila bagian mana itu? Cuma ikat sila kok. Ya, nah, jadi itu cuma sila yang ketiga ya kan, tidak makan sampai jam 12 siang kan ya, sila yang ketiga kan, betul ya? Kenapa bagian manggut-manggut tadi? Jadi itu yang ke-8 ya, tidak makan sampai jam 12 siang. Salah juga. Keberapa? Ke-7. Oh 6. Oh udah lumayan lah, masih nyangkal. Pantai 1 maaf aja itu. Sudah sibuk diam-diam meditasi. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang, misalnya tadi diceritakan ke sila, wah, tidak makan setelah jam 12 siang. Bagi yang jalani tidak makan setelah jam 12 siang, happy nggak? Happy toh, apalagi para wanita, enaknya melangsingkan tubuh. Tapi orang lain akan mengatakan menyiksa diri. Ya, itu jadi biku. Yang merasa jadi biku happy aja. Pasti saja juga. Yang lain pasti juga begitu. Jangan sampai ngomong enggak. Kelihatan kok, kelihatan wajah terang. Kalau nggak happy kan mesti stres. Keringat dingin itu jatuh-jatuh. Dan waktu itu berarti tidak happy. Ini para biku pasti happy. Nah, saudara-saudara, lihat kehidupan biku ini menyenangkan. Tapi ada beberapa orang mengatakan menyiksa diri. Ya kan? Gak usah sampai seperti itu jadi biku. Itu menyiksa diri. Oh, kita yang jalani happy loh. Malah beberapa ada yang kepengen sampai iri hati. Ini Bapak ya, saya iri hati. Gara-gara nggak jadi biku dia duduk di situ. Coba kalau jadi biku, ya, iri hati lah. Nah, saudara-saudara, sekarang Pangeran Siddhartha, orang lain mengatakan menyiksa diri, padahal tidak. Beliau jalani sungguhan. Beliau berusaha berlatih meditasi sungguh-sungguh terus dan terus dan terus dan terus. 6 tahun lamanya berguru ke beberapa guru yang hebat, termasuk 2 yang heboh, ya, Buddha Karamabuddha dan Karma Kalama. Wih, meditasi terus. Apa itu sebetulnya yang mau dilakukan oleh beliau? Berani mencoba, berani keluar dari zona kenyamanan. Apa yang diceritakan di buku-buku, Pangeran Siddhartha ini melakukan tindakan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan pada masa itu, termasuk berpuasa. Makanan dikurangi sampai sehari tinggal sebutir, sehingga sangat kurus kering. Nah, itu orang lalu mengatakan menyiksa diri, padahal tidak. Beliau berlatih. 6 tahun berarti ada kekurangan, ada kegagalan, tapi belum berusaha terus. Sampai akhirnya setelah 1 butir nasi setiap hari, lemah. Beliau tergeletak, tidak pingsan, tapi tergeletak. Kemudian datang seorang wanita yang memberikan makanan. Wah, kemudian dimakan. Wah, 5 teman langsung senang sekali kan? Ya, 5 teman Pangeran Siddhartha bermeditasi kan dengan 5 orang temannya itu langsung senang. Wah, Pangeran Siddhartha sudah makan lagi, happy, semua jadi makan bareng, betul? Salah. Wah, berarti sekolah minggu lulus semua. Lumayan loh, lulus ini sekolah minggu. Guru sekolah minggu tercapai selamat ya, sudah lulus anak-anak. Ternyata 5 teman ini kemudian kecewa. Wah, ini Pangeran Siddhartha sudah makan. Puasa saja nggak sukses.
pakai makan. Lebih tidak sukses sudah tinggalin aja. Apa yang sebetulnya terjadi sudah? Pangeran Siddhartha ini mencoba sesuatu yang baru, keluar dari zona kenyamanan. Saya coba kalau sekarang begini. Nah, begitu dimakan, tubuh menjadi lebih kuat, kesadaran menjadi lebih maksimal. Dan kemudian beliau berlatih meditasi dengan cara yang berbeda dari yang diajarkan oleh guru-guru yang sebelumnya, yaitu mengembangkan kesadaran setiap saat. Apa yang terjadi pada badan, apa yang terjadi pada batin disadari secara maksimal. Terus fokus disadari secara maksimal, akhirnya beliau menembus kesucian. Beliau berhasil beranjak dari masa lalu dan melangkah menuju masa depan dunia. Kenapa? Karena kemauan mencoba. Kita saudara-saudara yang normal-normal ini, kadang kita takut mencoba. Anda pergi ke restoran, apapun restorannya ada pesennya. Kalau sudah di restoran itu pesennya cuma yang itu saja. Pernah Anda nyoba yang baru? Jangan yang baru nggak enak. Belum tahu dia bahwa tadi malam sudah ganti kopinya. Pola pikirnya nggak mau nyoba. Anda kalau pergi ke negara asing sangat sulit mencoba yang baru. Anda pergi ke India, yang dicari apa? Nasi soto, nasi pecel, empek-empek. Ya kan? Anda pergi ke Tiongkok, yang dicari, yang tetap nasi pecel. Anda pergi ke Eropa, yang dicari sama nasi pecel. Kenapa mesti empek-empek terus? Istrinya empek. Kita tidak mau mencoba. Begitu pergi ke satu negara, dikasih makanan situ. Sudah pernah begitu belum? Sudah pernah belum? Ya, kalau pergi ke satu negara, dikasih makanan situ. Oh, tak. Siapa yang pernah ke India ini? Yang sudah pernah ke India? Satu, dua. Ini dua orang aja. Oh, ada beberapa. Anda tahu cara orang India kalau makan sup? Bagaimana makan sup pakai tangan? Jangan pakai baju dong. Makan sup kalau nggak pakai baju kan namanya masuk angin nanti. Makan sup itu di sana kuahnya kan dimasukkan gelas. Iya mana dulu? Nggak nyoba sih. Itu rasanya unik sungguhan. Ada biasanya kan kalau kuah kan disendok. Sedap. Ini diminum. Aneh. Tapi itulah. Nah, Anda begitu disuruh nyoba, takut nyoba sesuatu yang baru. Padahal kuncinya beranjak dari masa lalu, melangkah menuju ke masa depan yang gemilang, berani nyoba. Sekali nyoba, 50% mungkin berhasil. Tidak mau nyoba, 100%. Ini harus Anda ingat baik-baik. Karena kemanapun Anda pergi, Anda butuhnya adalah mencoba. Tanpa menggulung celana, coba jalan di depan tadi. Ternyata nggak apa-apa. Buktinya saya. Sudah saya buktikan tanpa menggulung celana. Tidak basah juga saya. Padahal saya datang tadi hujannya pas, lebat-lebatnya itu. Pas lebat-lebat. Siapa tadi yang tahu kalau saya waktu datang tadi? Coba di antara Anda.
Masa balik-baliknya loh, ya, panitia sudah mayunin gini, terus tidak menggulung celana. Kenapa? Karena saya berani nyoba. Kalau sampai basah, yang basah bukan celana, jubah. Kemauan mencoba. Ini sebetulnya adalah kemampuan seseorang untuk mengukur resiko. Ya, kita kadang sebagai orang yang normal takut resiko itu muncul kembali. Padahal kalau di dalam Dharma, apa yang kita alami semua kesulitan itu harus kita jadikan pelajaran. Sehingga kalau kesulitan yang memang betul-betul menyakitkan, kita jadikan pelajaran supaya di masa depan kita kondisikan tidak terulang. Misalnya lampu tahun lalu mati, tahun ini kita sudah siapkan pasang lilin. Loh ya, tadi kan batas saja dulu sudah langsung pasang lilin. Karena ini untuk mengatasi lampu mati seperti tahun lalu. Buktinya kan nggak pakai dupa. Kalau pakai dupa, namanya mau pacaran. Ya, pasang dupa dan pasang lilin itu mau pacaran. Tapi pasang lilin saja tanpa pasang dupa, karena dupanya sudah disembunyikan di mana nggak tahu. Sampai batas saja nggak bisa temukan. Luar biasa tuh itu. Ada biara dupanya disembunyikan. Ini jelas untuk mengatasi kalau kamu mati. Ini adalah kemampuan seseorang untuk belajar. Saudara-saudara, manusia punya daya adaptasi yang tinggi sekali. Cuma kadang kita takut nyoba. Apa buktinya daya adaptasi tinggi? Siapa yang pernah pergi ke Irian, Papua? Satu orang aja. Anda ngapain gitu? Saudara-saudara, ya tidak usah di Papua lah, terlalu jauh. Bali, itu semua ya, Bali. Itu kan ada beda jam. Saudara-saudara, ketika Anda pergi ke Bali, beda jam. Sebetulnya ada jam tubuh kita yang berubah. Jam tidur Anda, jam bangun Anda, jam makan Anda, jam apa saja berubah. Hari pertama mungkin bingung, tapi begitu Anda sudah mau coba, sehari 2 hari, cepat sekali kita bisa ikuti. Kalau dari Jakarta menuju ke Bali, Anda cepat tua. Biasanya di sini jam 5, aduh sekarang sudah jam 6, aduh cepat malamnya di sini cepat tua. Tapi begitu dari Bali pulang ke Jakarta, mudah lagi. Untuk aduh masih hemat 1 jam. Itu kalau Anda ke luar negeri yang bedanya 12 jam, itu baru terasa sekali. Anda misalnya ke Amerika atau kemana, beda 12 jam. Jam 5 sore di sini, di sana jam 5 pagi. Wah, itu sulit. Hari pertama, hari kedua sulit. Tapi begitu Anda mau nyoba, aku akan melek terus. Nah, pokoknya ini kan pagi jam 5 pagi, aku nggak mau tidur. Padahal ini kalau di Indonesia jam 5 sore, sekarang aku akan melek terus. Aku akan melek terus. Tahan terus, Anda tahan terus. Sampai nanti di sana malamnya di sana. Padahal itu paginya sini, baru Anda tidur kan. Wah, padahal nggak ngantuk, paksa tidur. Ngantuk kan. Kok nggak bisa ngantuk? Curut mata. Lagi pasti tidur. Dan begitu Anda tidur, besok bangunnya langsung menyesuaikan jamnya. Siapa yang punya keluarga di Amerika atau yang pernah ke Amerika? Nah, sudah pernah nyoba begitu caranya? Betul? Betul. Tapi kalau Anda pakai jam di sini terus, wah ini kalau Indonesia masih jam 5, Anda tidak akan bisa. Terus nanti sudah jam 10 nih, Indonesia jam 10 malam tidur, padahal di sana siang. Bisa kacau kan? Tapi manusia itu punya daya adaptasi tinggi sekali. Kalau sekarang jam tubuh Anda bisa Anda atur seperti itu, sebetulnya batin Anda ini semua bisa. Anda hanya mau berusaha, Anda hanya mau berjuang, itu yang bisa Anda lakukan. Enggak, saudara-saudara, sekarang apa tahap-tahapnya untuk berjuang? Inilah tahap untuk mencapai ketidaknormalan tadi ya. Ini Anda tahu dasarnya bahwa berani nyoba,
sekarang tahapnya apa? Tahap yang pertama yang disampaikan di dalam Anguttara Nikaya adalah langkah-langkah untuk menuju kemajuan. Jadi di dalam Dharma ini diajarkan bagaimana kita maju. Ya, apa itu langkah yang pertama? Punya keyakinan yang kuat. Kalau dalam bahasa motivator, aku bisa. Kalau Anda tidak yakin dengan Anda sendiri, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain? Bagaimana Anda bisa maju? Aku bisa. Pokoknya nyoba dulu. Ini kan tadi Pangeran Siddhartha. Coba. Kok ini tidak bisa? Coba lagi. Kok nggak bisa? Coba lagi. Sampai akhirnya mencapai kesucian, aku bisa. Kita kadang nggak mau keluar dari zona kenyamanan. Kita maunya sudahlah, ini aja cukup sudah. Gimana? Usahamu mau dikembangkan lagi? Nggak usah lah, ini aja sudah capek, sudah. Bagaimana bisa maju? Gimana? Handphone mau ganti? Enggak, sudah cukup ini. Ini handphone zaman pisang raja dulu. Masih panjang ini. Ini mantap loh Pak. Ini handphone yang versi 1 ini puluhan juta loh ini. Emang dulu handphone yang pertama kan puluhan juta itu. Wah, enggak sekali, besar. Nah, saudara-saudara, kita yakin bahwa saya bisa. Kalau di dalam Dharma, saya yakin bahwa karma itu kita yang buat. Jangan orang mengatakan, ya aku nggak sukses usaha gini, sama karmaku. Kamu yang buat sendiri, nggak sukses. Ya putus cinta, karmaku. Kamu yang putusin sendiri. Oh dia yang putusin kok. Maksudnya bukan saya yang ditinggal. Kamu yang mengkondisikan dirimu sedih karena ditinggal. Kenapa? Karena kita takut keluar dari zona kenyamanan. Aku sudah dapat dia, kalau ditinggal aku stres. Salah. Aku dapat dia ditinggal kebetulan. Punya kesempatan mendapatkan yang lebih baik. Iya kan? Kita sudah mengkondisikan kesedihan karena kelakuan orang lain. Padahal sedih dan bahagia itu kan milik kita. Kenapa kita dipengaruhi oleh tindakan orang lain? Salah. Nah inilah kita menjadi tidak normal. Anda yang diputus cinta harus pesta. Untuk apa? Meneteskan air mata. Justru harus tertawa bahagia. Punya kesempatan untuk mengenal yang lebih banyak. Beberapa suami istri, siapa yang sudah suami istri, yang sudah punya pasangan hidup, cuma satu orang. Lantai 2, lantai 1, lantai yang tidak tanyain, karena Anda tunjuk jarinya tidak kelihatan juga. Tapi yang lantai 3 ini, siapa yang sudah punya pasangan hidup? Banyak. Oke, bagus, banyak. Sudah, saya akan buat pertanyaan lagi, tapi jangan dijawab. Anda renungkan yang sudah punya pasangan hidup. Lantai 3, lantai 2, dan lantai 1. Renungkan tanpa harus dijawab. Seandainya waktu bisa diputar kembali, saya milih dia atau enggak? Ya, ujian perkawinan 2 minggu sekali pun boleh menjawab ini, tapi di dalam batin. Tidak perlu diumumkan, karena saya tidak mau selesai acaranya itu jadi pertikaian. Ya, karena sekarang
sudah pernikahan suami istri itu KDRT-nya heboh-heboh kali, sampai mutilasi dan sebagainya. Tidak. Walaupun Anda juga suka memutilasi, ayam dimutilasi. Sama anak-anak ada, ini loh nak, oh nih apa ayam nak, enak. Mutilasi loh sebetulnya. Dan dengan senangnya, iya pak, ngeri itu betul. Anaknya, lidah sapi nak, enak nak. Mahal nak, sekarang sapi sudah mahal nih per kilonya. Lidahnya nak, enak nak. Mutilasi, ngeri sekali. Tapi jangan memutilasi manusia. Nah, sekarang saudara balik ke suami istri tadi. Walaupun usia perkawinan 2 minggu, kadang boleh tanya. Seandainya waktu boleh diputar kembali, mungkin saya bisa cari yang lain. Kalau perkawinannya sudah tadi kan ngomong usia ya, usia perkawinan. Usia perkawinan sudah agak banyak dan anak sudah ada. Ada loh di dalam pikiran yang muncul begini. Seandainya tidak ada anak-anak ini, saya sudah akan sama-sama dia lagi. Gara-gara, kalau di dalam bahasa Jawa ada, gara-gara cindil-cindil itu. Cindil tahu? Anak tikus. Jadi dia mengatakan cindil-cindil ini, berarti dia mengaku dirinya tikus. Padahal kan selain tikus kan ada yang lain toh. Ada yang terlalu jauh selain tikus, ya ada kerbau, ada macan, ada kelinci, naga, ular. Itu selain tikus. Coba. Nah, itu saudara. Jadi kalau kalian sudah punya pasangan hidup, kadang-kadang kemudian, ya, gara-gara ada anak ini, aku udah bisa lagi. Terus kalau sudah ada, masih ada anak, masih ada pasangan hidup, kadang terus double. Dia mengatakan, suami istri sama aja, karena yang bisa double itu bukan hanya pria saja. Saya sangat protes itu pada para wanita. Laki-laki tukang selingkuh. Saya sangat protes itu. Karena kalau hanya laki-laki yang tukang selingkuh, dapatnya homo semua. Tapi laki-laki ini kan selingkuhnya sama wanita. Dan wanitanya ini kan sudah tahu suaminya orang. Dan kan berarti yang suka selingkuh itu suami pria dan wanita. Jangan mengatakan hanya laki-laki yang suka selingkuh. Tapi homo semua. Repot. Nah, saudara-saudara, pasangan-pasangan hidup itu yang sudah agak lama dan bosan dengan pasangannya, tapi sulit untuk mengganti atau mendua. Hanya dia mengatakan, suamiku, kalau yang perempuan, atau istriku, kalau yang laki-laki ngomong. Kita lihat dari dunia yang laki-laki dulu ya, saya lebih gampang, karena saya sesungguhnya juga laki-laki. Loh, memang saya sungguh-sungguh laki-laki. Bukan loh. Ini emosi. Saudara, saya mengambil dari sudut pandang laki-laki dulu, karena kebetulan banyak laki-laki yang berkonsultasi dulu dengan saya. Dia bisa mengatakan gini sama istrinya, istriku, aku lihat engkau ini sekarang setelah punya anak 2 orang, kok kelihatannya sudah agak capek. Wajahmu sudah kelihatan lesu, tubuhmu sudah kelihatan seperti sudah tidak seperti dulu lah.
Nah aku ini kan mau meninggalkan masa lalu itu masa depan demi maka saya itu kasihan sama kamu. Saya ingin keluarga saya ini masa depan gemilang, jangan ditiru di rumah. Ini masa depan keluarga saya ini gemilang. Dan saya melihat kamu merawat anak 2 orang ini, rasanya kerepotan. Sampai saya coba, saya nggak terurus. Saya dikasih makanan bayi. Saya mau sambel, katanya jangan, anakmu kan nggak suka sambel. Loh aku yang mau sambel. Semua dianggap bayi. Aku mau pisang, dikasih blenderan pisang. Aku stres. Nah, tapi aku memahami bahwa kamu memang istri yang baik. Cuma saya juga memahami kamu tuh lemah. Karena sudah punya anak 2, capek, aku kasihan. Untuk merawat aku sulit. Oleh karena itu, tentu kamu tidak keberatan kalau saya mencari orang yang bisa mengurus saya. Jadi kita bagi kerjaan. Kamu tetap mengurus anak, tidak apa-apa. Tadi kamu 2 masih kurang, saya 3, 4, 4 kok. Memang saya spesialisasikan mengurus anak. Nah, nanti saya akan cari orang spesial mengurus saya. Sehingga kamu nanti masak apa saja khusus untuk anak saya senang. Ya berapa? Jangan khawatir, saya bayar. Dan untuk saya sendiri nanti saya akan urus. Ada orang yang mengurus saya. Kan biasa. Di rumah kan begitu. Kalau misalnya taman ini surat yang urus, kan kita boleh tuh bayar tukang taman. Aja kan? Kamu kan nggak mungkin ngurusin taman semua. Jadi aku kan boleh bayar tukang taman. Nyetir kemana-mana itu kan capek. Kamu kan juga boleh kan? Aku ngambil sopir. Tidak mungkin. Betul. Aku suruh masang lampu begini juga sulit. Kan kita boleh tuh ambil tukang listrik. Betul. Karena kamu juga sulit merawat saya, kan boleh kan? Saya ambil perawat. Betul. Logis. Kenapa ya saudara? Sebaliknya yang wanita juga sama. Pak Ano, suamiku. Kadang-kadang kalau dengar kata-kata itu, di beberapa tempat masih loh orang pakai bahasa itu. Ya, memanggil suamiku. Saya melihat setelah kita menikah sekian lama, saya melihat kamu itu kok jadi agak tua. Rasanya kamu capek loh hidupi keluarga kita ini. Ya memang toh namanya suami istri, ya pelajar ibu-ibu. Jadi suami istri anaknya sudah banyak, begini kan kerja jadi lebih keras. Nah, karena itu saya menjadi sulit. Kadang-kadang kalau saya mau ngantor kemana, mau pergi kemana, biasanya kan dulu kamu yang ngantor. Mau ke salon, mau kemana. Cuman kalau sekarang kamu ngantor kan repot. Kamu BB-an terus, ya, terus macam-macam. Jadi nggak nyaman. Gimana suamiku? Kalau kamu sekarang kamu saya spesialkan untuk kamu kerja aja. Fokus kerja. Kan kita di dalam dharma ini kita belajar fokus. Jangan bikin permasalahan di rumah setelah cerita ini ya. Kita dalam dharma belajar fokus. Nah karena itu biarlah suamiku, kamu fokus saja kerja. Saya nanti fokus ngurusi anak-anak. Dan karena taman sulit dirawat, saya panggil tukang taman. Genteng bocor saya akan panggil tukang genteng. Dan supaya saya bisa memperoleh kenyamanan tanpa kehadiran kamu, ya saya juga akan cari laki-laki yang membuat saya nyaman. Sama kamu. Ini hanya contoh loh, jangan dipraktekkan. Jangan katanya bantai begini loh. Hancur di rumah tangga. Pak
Pak Yani juga jangan praktekkan. Saya kenal istrinya soalnya nih, tidak datang istrinya ya. Kebetulan kelihatan ini. Ada yang nggak dengar di lantai 2 maupun lantai 1 jawaban Pak Yani ketika saya ngomong istrinya nggak datang? Kebetulan. Yang kenal istrinya tolong dilaporkan. Ada tanda-tanda tidak beres. Nah, saudara-saudara, ini sesungguhnya kemudian orang mengatakan, ya aku ditinggal pasangan hidupku sendiri ke sana. Salah, bukan dia. Kita memasukkan ide kelakuan orang lain membuat kita sedih. Padahal sesungguhnya kelakuan orang lain adalah miliknya dia. Dia mau pergi, dia mau dengan siapa, sebetulnya adalah miliknya dia. Kalau kita emosi kita keluar, kemudian kita sedih atau kita melakukan tindakan-tindakan yang negatif, maka kita berarti membiarkan orang lain membuat kita susah. Jangan pernah ngomong kata itu kamu. Tapi kalau sekarang kita melihat sekarang di dalam dharma ini, bahwa apa yang mau kita tanamkan di dalam keyakinan atau sadar bahwa sesungguhnya semua kelakuan adalah karena diri kita. Jadi ketika dia pergi, saya harus tidak boleh sedih. Saya harus ubah ini. Kenapa? Dia mungkin sudah mendapatkan orang yang lebih bisa membahagiakan saya, membahagiakan dia. Berarti saya harus belajar supaya saya menjadi orang yang lebih baik lagi, sehingga dia akan kecewa nanti ketika ternyata yang dia tinggalkan adalah emas dan dia hanya mendapatkan keperluan. Jangan sampai kita kemudian malah, aduh kamu sedih, udah aku bunuh diri saja. Akhirnya pasangan hidup kita yang pergi akan mengatakan, benar memang aku harus tinggalkan dia. Memang dia kualitas perunggu. Ini aku sudah dapat yang baru, kualitas emas. Apa itu terbukti kita kualitasnya jelek. Jadi kita nomor satu punya keyakinan yang kuat bahwa karma itu adalah kita yang kuat. Suka dan duka adalah permainan pikiran kita sendiri. Jangan pernah mengatakan saya dibuat susah sama dia. Beberapa rumah tangga mengatakan, oh aduh, aku susah gara-gara pasangan hidup saya. Salah. Kamu susah karena kamu sendiri tidak bisa mengubah pola pikirmu terhadap kelakuannya dia. Lakukan kelakuannya jahat, Bante. Katakan memang dia begitu. Jangan bertanya kenapa dia begitu. Kenapa karena aku buruk sekali punya pasangan hidup model begitu. Memang dia begitu. Memang tugasku sekarang untuk berlatih kesabaran. Aku terima kasih sama pasangan hidupku ini. Dia yang mendidik saya untuk naik kelas di dalam pelajaran kesabaran. Orang yang bisa hidup bersama orang yang menjengkelkan seperti itu adalah orang yang teruji kesabaran. Berapa pasangan hidup dia yang sebelum saya mati semua? Hanya saya yang bertahan, tapi dia yang hampir mati. Itu kalau kita punya keyakinan yang kuat, mampu kita mengubah segala penderitaan menjadi kebahagiaan. Sama dengan Pangeran Siddhartha, 6 tahun lamanya, enggak apa-apa, berjuang, akhirnya bisa mencapai kesucian karena mau mengubah pola pikir. Itu nomor satu, keyakinan. Nomor dua, saudara, kalau di dalam Anguttara Nikaya ini dikatakan kemoralan, ya. Jadi karena ini adalah jalan untuk menuju kemajuan. Kalau pertama tadi yakin bahwa apa saja yang saya lakukan bisa membuahkan kebahagiaan, terutama kebajikan. Kedua tadi adalah kemoralan. Kalau di dalam Dhamma menjalankan 5 latihan kemoralan atau 8 latihan kemoralan, ya, atas sila tadi, atau mau menjadi samanera atau sila carini atau mau menjadi biku sekalian, ini adalah termasuk kemoralan. Tapi secara umum kemoralan ini artinya disiplin. Ya, tadi kan Pak Yani dalam ceritanya kan juga sudah mengatakan, wah, karena si Tom ini tidak lantas sila, yang maksudnya itu eka sila, maka ada empek-empek, sikat. Apalagi tadi gaduh-gaduh, ajar, ya. Maka
makan semuanya. Saudara-saudara, artinya apa? Kemoralan itu adalah disiplin. Jadi ketika seseorang tadi misalnya si Tom ini jalankan sila, Eka sila tadi, maka begitu ada pempek, tahan. Gaduh-gaduh, tahan. Apalagi apa bakso asinan, tahan. Latihan tidak makan walaupun ada makanan, itu adalah disiplin. Bukan latihan tidak makan karena memang tidak ada. Itu namanya terpaksa. Bagaimana malam ini? Mau makan? Enggak, saya enggak mau makan. Kata sila ya? Bukan, duitnya habis. Oh, itu ya. Tahan. Nah inilah disiplin. Saudara-saudara, kalau kita mau meninggalkan masa lalu, beranjak dari masa lalu, ada keharusan untuk disiplin. Beranjaknya itu jangan hanya sekali. Satu contoh, malam ini kita sudah bahas, ya. Malam ini kita bahas bagaimana kita menjadi orang yang tidak normal. Tapi juga jangan sampai hanya pada malam ini saja. Begitu pulang, iya ya, aku mau jadi tidak normal, aku mau jadi tidak normal. Ngomong kepada teman-teman, kemudian tetangga teror. Kamu kok sering sih jadi orang tidak normal? Siapa yang ngajarin ya? Kamu dibiarkan aja dia jadi tidak normal. Kalau gitu kamu jangan kebiarkan lagi. Iya ya, lebih baik aku jadi orang normal. Selesai. Tapi kalau ini kita punya disiplin. Orang lain mau ngomong apa, terserah. Pokoknya aku jalani. Sama dengan Pangeran Siddhartha, begitu makan semangkok bubur, semua temannya tadi, ya makan nih, tinggal pergi, nggak pusing. Malah mereka tinggalkan justru membangkitkan semangat. Satu ketika nanti mereka pasti akan kembali. Inilah, dan kemudian beliau melakukan disiplinnya. Harus jalani, rutinitas. Ya, kalau tadi kemauan mencoba 50% berhasil. Kemoralan ini adalah rutinitas jalan. Berani coba, rutin. Jangan cuma sekali. Berapa kali Anda di rumah kepingin punya altar, sudah punya. Kepingin baca parita, sudah. Kepingin meditasi, sudah. Berapa kali rutinitasnya? Oh iya, saya sudah punya altar, Bante, senang, bagus, mantap. Wih, waktu dulu peresmian altar 10 biku kita panggil semua, bagus, mantap. Nah kalau sekarang altarnya sudah berdebu. Ya Bante, saya akan sibuk. Dan saya kalau bersihkan altar itu setahun sekali. Biar kekuatannya itu tidak gampang hilang. Kalau saya bersihkan terus, wah itu getaran doa saya itu di debunya itu. Kalau saya melakukan semua, saya bersihkan semua, hilang, wah orang getaran. Oke, ya sudah, itu berdebu. Kok ionya? Tingginya kok cuma 12. Nanti orang kalau mau baca parita itu harus lihat waktu. Kalau tiap hari pagi bangun tidur malam mau tidur, itu jadi kebiasaan kurang bagus. Harus lihat waktu. Misalnya apa? Pas gerhana. Itu saya. Nah gerhananya kan 3 tahun sekali. Nah itulah makanya cuma 12. 12 apa? Apa ketika ada petir menyambar rumah saya suruh bayar. Atau kalau ketemu Pak Dhani, saya sembahyang. Tapi dia datang sembahyang setiap hari. Wah, dia memang karena pengertian damanya hebat. Jawabannya kelihatannya masuk akal ya. Nah ini
sekarangnya kok kelihatan masih baru. Jangan kamu duduki, oh iya. Karena sembahyang itu kegiatan yang nilainya tinggi sekali. Kalau kita langsung duduk pagi bangun tidur malam mau tidur, tidak bagus. Saya pakai tiap ulang tahun saya 4 tahun sekali. Itu saya baru meditasi 5 menit. 4 tahun sekali. Kalau tidak ada disiplin begini, bagaimana? Ini barang nggak benar. Justru kalau sekarang kita punya altar, kita sembahyang tiap pagi bangun tidur, malam mau tidur baca parita, meditasi, ya. Jadi kalau nanti pantainya tanya, loh ini kenapa kok cuma 12 patang? Oh nanti ini 1 hari kita memang segitu. Tadi 3, siang 3, sore 3, malam 3, 12. Gitu jangan. Ini karena sudah 4 tahun memang saya tidak pernah sembahyang, kacau. Nah, jadi disiplin ini perlu. Kita nyoba lagi. Gagal lagi, nyoba lagi. Ini yang diajarkan di dalam Dharma. Pangeran Siddhartha juga nyoba dengan disiplin. Tidak ada kesuksesan, tidak ada masa depan gemilang tanpa Anda mau disiplin. Jangan niat Anda. Anak-anak kadang-kadang kalau waktu masuk kuliah pertama, rasanya kepengen belajar terus. Baru kuliah terus, belajar, enak disiplin. Tapi sudah kuliah 3 bulan, males juga ya kuliah. Enak main PlayStation. Ya iyalah, siapa yang nggak suka main game? Ya kan? Punya mobil baru, rajin ngelapin, bincang, mobil 7 miliar. Ya tuh. Tapi nanti kalau sudah setengah tahun, lihat mobilnya. Siapa yang rajin membersihkan mobil di rumah, mobilnya sendiri atau kendaraannya sendiri, sudah 5 tahun ya tetap bersih terus. Ada. Dulu begitu hujan, langsung dilapin. Sekarang hujan biarin sampai keraknya tobel. Mau duduk aja milik seraknya. Punya pasangan hidup juga sama. Pasangan hidup baru, aduh, perhatiannya kuat sekali. Mau goyang sedikit aja mau kemana? Sekali mau ke toilet jangan lama-lama ya. Saya pengamat yang baik, saya bukan praktisi. Ingat baik-baik, saya pengamat. Tapi kalau sudah 15 tahun atau sudah lewat kawin pera, kamu nggak pengen ke toilet ya? Kenapa? Kursimu mau saya pakai. Karena badanmu itu sekarang mau duduk berdua sama kamu, kursi nggak muat. Untuk toilet dulu ya. Saudara-saudara, ini tidak ada disiplin. Disiplin itu adalah berani, rutin, tanpa bosan. Kalau Anda bisa lakukan ini, wah, keluarga Anda sukses. Kerjaan juga sama. Kalau kerjaan toko baru, senang sekali. Bukanya lebih awal, tutupnya akhir, tiap hari ngatain barang. Tapi kalau tokonya sudah 15 tahun, apalagi kurang laku, sudah ya, bukanya kapan-kapan aja. Ini tutup ya tutup. 3 hari tutup nggak apa-apa. Itu sudah. Kenapa? Karena kita tidak ada disiplin. Kalau sudah tidak ada disiplin, bagaimana kita bisa maju? Keyakinan, disiplin. Nomor 3, saudara. Di dalam Dharma, di dalam Anguttara Nikaya ini, kalau kita mau maju, ada usaha untuk belajar, mendengar dari berbagai informasi, mendengar, membaca, belajar. Karena kita itu sepandai-pandainya kita, itu kadang hilang ide. Nah, makanya kita harus sering belajar. Inilah sebabnya kenapa kalau di dalam Dharma ada, misalnya diceritakan
tentang orang-orang yang mencapai kesucian. Anda pernah mendengar toh tentang orang yang mencapai kesucian itu demikian cepatnya? Ya, misalnya melihat keledai, ada keledai jatuh ke lubang, mau naik susah, tapi keledainya coba lagi, sampai akhirnya bisa. Orang lihat keledai naik dari lubang aja, mencapai kesucian. Aneh dong. Apa itu soalnya? Karena dia menyadari, hidup itu tidak kekal, harus berani berjuang. Ada juga yang cuci kaki, tahu-tahu lihat airnya, kok langsung kering, diserap oleh tanah, mencapai kesucian. Melihat hidup tidak kekal, hanya satu proses saja. Luar biasa sekali. Dan itu banyak sekali cerita-cerita kesucian itu. Saudara-saudara, kalau Anda lalu renungkan, untuk apa saya mendengar itu cerita-cerita kesucian demikian banyak? Itu ada tera-teri kata, bukunya tebel. Yang tera kata itu biku-biku yang mencapai kesucian atau para pria yang mencapai kesucian. Teri kata ya semua yang wanita yang mencapai kesucian, bukunya tebel-tebel. Sudah pernah baca? Nanti kapan-kapan baca. Nah, saudara, apa yang sebetulnya yang mau kita lihat di situ? Bahwa semua orang yang mau mencoba dengan cara yang berbeda-beda bisa mencapai kesucian. Karena kesucian itu bukan hanya satu cara, banyak caranya. Karena tiap orang beda-beda kemampuannya. Nah, kalau kita kemudian suka mendengar atau kita suka belajar seperti itu, bangkit semangat kita. Wih, kalau gitu, aku juga masih bisa nih. Kalau aku mau belajar, mungkin saja aku juga mencapai kesucian. Berapa banyak di antara kita itu yang merasa ragu-ragu. Zaman ini kayaknya sulit untuk mencapai kesucian. Zaman sudah ada komputer, zaman sudah ada iPad, kayaknya sulit mencapai kesucian. Zaman dulu karena tidak ada iPad, tidak ada mainan. Jadi fokus terus, suci. Tidak ada televisi, jadi nggak pernah nonton gosip. Suci. Saudara-saudara, kesucian di dalam Dharma bukan karena tidak adanya iPad, bukan karena tidak adanya sepeda motor, listrik, televisi, smart TV, dan lain sebagainya. Bukan. Kesucian itu muncul ketika seseorang mau menjalankan jalan mulia untuk delapan, kapanpun juga, sekarang di masa depan, kapan saja. Selama orang mau menjalankan jalan mulia untuk delapan, dia bisa mencapai kesucian. Cuman kadang kita ini tidak yakin, keyakinan yang pertama tadi tidak ada. Aduh, kayaknya nggak bisa. Coba siapa di antara Anda yang kurang yakin mencapai kesucian bisa di dalam kehidupan ini? Tunjuk jari. Yakin semua kan? Ada keyakinan, ada usaha yang disiplin. Ya, ada nggak disiplin usahanya? Yakin, tapi begitu, jangan Pancasila Budi. Aduh, berat. Aku ini masih suka membunuh, ya gimana ya? Aku ini kan ya punya bayi. Jadi ini ada nyamuk, ada kecoa, sudahlah, injek aja. Kebetulan ini ada alasan karena saya ada bayi. Kalau anaknya sudah besar, ya tetap nyamuk sama kecoa saya bunuh. Coba disiplin seperti itu tidak ada. Bagaimana bisa suci? Kalau Anda yakin bisa suci, lakukan itu dengan disiplin, belajar yang banyak. Ternyata banyak orang bisa mencapai kesucian. Belajar. Sudah ada keyakinan, sudah ada kemoralan, ada belajar. Yang keempat, kerelaan. Untuk kita bisa melangkah dari masa lalu menuju ke masa depan yang cerah, butuh kerelaan. Rela melepas pilihan. Anda bagaimana mau belajar handphone yang baru kalau yang lama saja Anda tidak mau lepas? Anda bagaimana mau makan di tempat di suatu negara, makan makanan tradisionalnya di situ, ketika Anda tidak mau melepas dari pikiran Anda makanan tempat Anda? Anda yang sudah pergi ke luar negeri berkali-kali,
Kalau Anda masih mengatakan paling enak di seluruh dunia ini, paling enak makanan yang tempatku yang aku biasa tinggal. Kalau sudah begitu saudara, sulit untuk mencapai masa depan gemilang. Pernah ngalamin Anda gitu ya? Pergi kemana-mana, diajak restoran bintang 5 semua, tetap paling enak warung depan rumahku itu. Nongkrong di situ, ngobrol sama yang jual, aduh nyaman banget. Ya, bisa begitu dong. Kenapa saudara? Karena kita tidak rela melepas. Kerelaan materi yang biasa dilatih di wihara sebagai laku wajib. Laku wajib yang Anda kenal pada umumnya adalah apa? Laku Buddhis. Mari kita berdarah. Di mana-mana saya tanya di biara-biara, jarang ingat lagu kecuali mari kita berdarah. Begitu mari kita berdarah, langsung dompet dia pegang, tapi noleh kanan, noleh kiri. Kantongnya udah mau datang belum? Saudara-saudara, itu adalah latihan melepas. Materi berapapun yang Anda lepas, itu lebih mudah daripada melepas kemelekatan batin Anda. Sebetulnya logikanya begini, materi bisa di tangan Anda karena Anda kerja keras, ya kan? Betul enggak? Kerja keras enggak? Saya cuma minta suami ya, tapi oke lah, minta itu saya pakai kerja itu, ya, kerja keras. Nah, materi yang Anda dapatkan dengan sulit, itu pun Anda bisa berikan dengan tenang. Betul? Tapi kadang keakuan yang tidak perlu beli, itu belum bisa melepas. Begitu Anda bisa melepas, Anda hanya hidup pada saat ini. Kesadaran pada saat ini sangat luar biasa. Kuncinya hanya melepas. Punya keyakinan, punya kemoralan, mau belajar, melepas, muncullah yang kelima, kebijaksanaan. Sadar bahwa segala sesuatu hanyalah proses. Segala sesuatu muncul dan tenggelam, tidak kekal. Kalau Anda menyadari bahwa semua ini hanyalah proses, kebijaksanaan tumbuh, kemelekatan lenyap, yang cerah, masa depan gemilang, bukan hanya usaha Anda, bukan hanya hidup Anda, bukan hanya rumah tangga Anda, tapi yang masa depan gemilang itu adalah kualitas batin Anda. Karena ini kalau yang diajarkan di dalam Dharma ini, ketika Anda punya 5 unsur untuk kemajuan batin ini, begitu Anda kerjakan dengan baik, Anda bisa tidak terlahirkan lagi setelah kehidupan ini. Dan itu kegemilangan yang luar biasa, yang disebut pencerahan. Gemilang itu kalau sampai cerah sekali, pencerahan, itu berarti masa depannya luar biasa. Dimulai dengan keyakinan. Yakinlah apa saja yang Anda hendak lakukan. Yakinlah bahwa ini suka dan duka adalah karena saya sendiri. Karena itu kalau saya ingin bahagia, lakukan tindakan-tindakan berhubungan dengan kebajikan. Tidak ada kebahagiaan yang dicapai dengan kejahatan. Kebahagiaan yang dicapai dengan kejahatan tidak kekal. Tapi kebahagiaan yang dicapai dengan kebajikan, dia akan bertahan. Dan kebahagiaan yang dicapai dengan kebajikan ini harus dilakukan dengan disiplin, rutinitas, terus-menerus, yang menjadi dasar inti kemoralan. Dan yang ketiga, jangan pernah puas dengan apa yang Anda capai saat ini, karena Anda perlu belajar mendengarkan Dhamma dengan lebih baik lagi. Ya, jadi kalau tadi dikatakan makan di tempat pesta adalah berkah utama, sesat itu. Tidak pernah ada di dalam 38 berkah makan puas-puasan begitu. Menyesatkan ini. Tapi berkah utama adalah berkumpul dengan mereka yang bijaksana, menghindari yang kurang bijaksana.
menghormat mereka yang patut dihormat, ya. Kemudian mendengarkan dhamma pada yang tepat, pada waktu yang tepat, berdiskusi dhamma pada waktu yang tepat, dan seterusnya. Karena itu jangan pernah mengatakan, aku sekarang gak malas berkebiara. Ngapain? Di biara kan cuma diajari gitu-gitu aja. Berbuat baik lah, kerelaan, pemoralan, konsentrasi, dana, sila, sama di bosen. Ya jelas di biara yang ada ya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ya dana, sila, sama itu 45 tahun yang diajarkan sang Buddha. Dari zaman dulu sampai hari ini tidak ada diajarkan bagaimana ngambil handphonenya teman, bagaimana merusak rumahnya orang. Tidak ada. Semua memang kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Tidak pernah, jangan mengatakan bosan. Atau kalau nanti si ceramahnya si A, aku aja lebih pintar daripada si A, nggak usah dengerin ceramahnya. Jangan. Karena semua itu, setiap orang punya cara untuk menguraikan dharma itu. Kalau kita terus mau datang ke kebaktian rutin, ya, kebaktian di sini, kebaktian di mana saja, kebaktian rumah ke rumah, kebaktian ke orang meninggal terutama, catat nama Anda baik-baik, alamat Anda, BB Anda, alamat email Anda, catat lengkap semua, tanggal lahir dan sebagainya, nomor telepon. Siapa tahu bisa dapat warisan. Kalau Anda mau belajar, maka Anda akan mencapai kemajuan. Kemudian kerelaan, karena dengan belajar itu berarti risikonya apa yang Anda miliki Anda harus lepaskan. Ya kan? Misalnya di sekolah diajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Pertama, Anda sulit. Mana ada 1 tambah 1 sama dengan 2? 1 tambah 1 adalah 11. Bagaimana bisa 2? Ini kan Anda sulit menerima 1 tambah 1 adalah 11. Tidak mungkin 2. Nah, kemudian dijelaskan, Anda ngerti. Nah, pengertian tentang 11 itu kemudian dilepas. Baru bisa masuk 1 tambah 1 adalah 2. Itu kalau di dalam bahasa yang umum dikatakan mengosongkan gelas untuk belajar. Kerelaan itu adalah mengosongkan gelas. Gelas batin Anda ini dibuang dulu untuk bisa dapat belajar yang banyak. Tapi kalau batin Anda itu sudah penuh, Anda menggenggam, tidak akan bisa. Nah, inilah kerelaan. Dengan adanya kerelaan, ya, maka Anda belajar, Anda latih secara rutin, disiplin, dan Anda yakin bahwa ini semua akan menumbuhkan kebahagiaan, kebajikan yang Anda lakukan, muncullah kebijaksanaan. Selalu sadar bahwa hidup adalah saat ini. Anda terus kembangkan, mulai dengan melangkah sadar, ya, berbicara disadari, berpikir disadari, semua disadari. Akhirnya masa depan bukan cuma gemilang, masa depan cerah karena mencapai pencerahan.